지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bertemu lagi dengan saya Meliatul Hulisoh. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah keterampilan dasar konseling yang diampu oleh dosen Ibu Ana Aisyah MPD. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu kelebihan yang saya punya. Yang pertama, saya suka belajar hal-hal baru. Yang kedua, kreatif dalam melukis. Dan yang terakhir yaitu saya cepat beradaptasi. Nah, selain kelebihan, tentunya pasti ada kekurangannya juga dong. Kekurangan saya yang pertama, saya adalah orang yang egois. Yang kedua, saya orang yang mudah kecewa. Dan yang ketiga, saya adalah orang yang mudah overthinking. Nah, ada beberapa hal nih yang harus saya lakukan untuk memperbaiki perilaku negatif saya. Yang pertama, egois. Untuk mengurangi sifat egois saya harus belajar memahami orang lain. Orang egois biasanya hanya fokus pada diri mereka sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi, saya harus lebih belajar untuk memahami orang lain. Yang kedua, mudah kecewa. Untuk mengurangi sifat mudah kecewa yang saya miliki, saya harus belajar mengelola ekspektasi saya. Salah satu penyebab utama kekecewaan adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi, mulai sekarang, saya harus belajar untuk tidak terlalu berharap lebih selain kepada Allah. Yang ketiga, overthinking. Untuk mengurangi sifat overthinking yang saya miliki, saya harus belajar berpikir positif. Saya harus berfokus pada hal-hal yang positif dalam hidup saya dan hindari hal-hal yang berdampak negatif. Nah, adapun sifat konselor yang harus saya miliki yaitu yang pertama, self-knowledge. Sebagai konselor, saya harus mawas diri atau memahami diri saya sendiri sebelum memahami orang lain atau konseli saya. Yang kedua, yaitu kesabaran. Sebagai seorang konselor, saya juga harus memiliki sifat penyabar. Melalui kesabaran, konselor dalam proses konseling dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Nah, yang terakhir yaitu respon yang adaptif. Konselor secara dinamis terlibat dengan seluruh proses konseling. Konselor yang memiliki respon yang adaptif ini akan mampu berhubungan dengan orang-orang yang bukan dari kalangannya sendiri saja dan mampu berbagi ide-ide, perasaan, dan lain-lain. Sekarang, keterampilan dasar konseling yang sudah saya pelajari. Yang pertama yaitu opening atau pembukaan. Opening atau pembukaan adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor untuk membuka ataupun memulai komunikasi atau hubungan dalam proses konseling. Contoh, jika Assalamualaikum sambil mengetuk pintu, konselor menjawab Waalaikumsalam sambil menghampiri dan berjabat tangan sambil tersenyum dan mempersilahkan duduk. Yang kedua yaitu attending atau perhatian. Attending atau perhatian adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor untuk memusatkan perhatiannya kepada klien. Contoh, bagaimana sekolahnya hari ini? Yang ketiga, yaitu acceptance atau penerimaan. Adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor untuk menunjukkan minat atau suatu ketertarikan dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh kliennya. Contoh, terus, oh ya, lalu, dan lain-lain. Yang keempat, yakni statement atau pengulangan. Adalah keterampilan yang harus digunakan oleh konselor untuk mengolah atau menyatakan kembali pernyataan klien yang dianggap penting. Contoh, klien,
Saya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, Bu. Konselor pun menjawab, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Sekian dari saya, see you next time.